Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahadiya Podcast. Bersama saya Ratno Ahmad dan saya tidak sendiri ditemani oleh bintang tamu kita hari ini, narasumber kita, Ustadz Wahidin. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Tad, keadaannya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tetap kami selalu eh, mengedukasi semuanya agar kita tetap mematuhi 5M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan Amin. kerumunan, ya. Ya, dan eh, kami ucapkan selamat datang juga di MI Muhammadiyah Jibarang, siswa dan siswi baru yang kemarin baru 3 hari ini mengikuti MPLS secara daring tadi ini kemarin tadi ya. Iya, Kita ucapkan alhamdulillah. semoga betah di MI Muhammadiyah Jibarang ya, dan Amin, insya Allah amin, betah ya, amin. banyak Iya. kegiatan. Oke, Tat, ini Ustadz ini sebagai oh ya, ini kita minta izin dulu Tat ya. Ya, kita izin dulu untuk membuka masker ini ya. Iya, silakan. Insya Allah kita sudah ikhtiar karena sudah vaksin 2 kali ya. Ya, Dan insya alhamdulillah. Allah Saya ini juga jaga sudah jarak 2 lah ya. kali untuk vaksin. Mudah-mudahan Insya Allah aman. sebagai ikhtiar Ikhtiar takwa yang begitu cerdas. ya. Iya, Oke. betul. Di MI Muhammadiyah Jibarang ini Ustadz ya. Sudah Ya. berapa tahun tadi ini? Saya terhitung sejak 2014. Sekarang 21. 6 sampai 7 tahunan 6 kurang sampai 7 lebih. tahun ya. Iya. Dan mengampu Mengampu Al-Islam al-Islam dan kemuhammadiyyahan, ya Quran, hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya. Iya. Ini Tat, ini terkait dengan tema pembicaraan kita kali ini ya. Iya, Kita betul. membahas tentang Iya, bincang-bincang santai gitu ya iya, kita. santai saja lah ya. Iya, Ini diskusi ringan. tentang kurban ini Tat, Iya. atau tentang Idul Adha ini. Apa yang kita lakukan sih sebenarnya di awal-awal bulan Zulhijjah ini? Tat? Amalan Iya, apa saja kira-kira ini? kalau kita langsung to the point apa yang jadi pertanyaan, 10 10 hari di bulan Zulhijjah ini memang Iya. sangat penting sekali bagi umat Islam yang cerdas akan memaknai keutamaan-keutamaan dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, bulan Zulhijjah ini salah Salah satu satunya, bulan ya. betul, yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita umat Islam ya untuk memuliakan bulan ini dengan amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, bisa kok kita semua mengamalkan itu kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya di antaranya bisa kita melakukan puasa sunnah baik Senin Kemis, Yaumul Bid atau puasa yang lainnya, terutama kita banyak bersedekah ya, banyak membantu orang, ya sebisa mungkin kita bisa memberikan manfaat yang banyak bagi diri kita maupun orang lain di sekitar kita ya. Jadi amalan baca Quran, infak, sedekah, sholat sunnah, puasa. Nah, dalam 10 hari ini ada satu amalan yang spesifik dan istimewa ya. Ini Rasulullah SAW pun memberikan gambaran yang begitu jelas, gamblang, yakni mengenai puasa Arafah ya. Puasa Arafah, Rasulullah SAW bersabda, "Syamu yaumin arafatan ani ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiral madiyah wal baqiyah." Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ayyukaffiras sanata allati qablahu wa ba'dahu. Nah, ini kalau kita pahami bersama bahwa puasa Arafah ini memiliki keutamaan, yakni Rasulullah berharap kepada Allah agar apa? Agar amalan puasa ini Allah memberikan ampunan kepada yang berpuasa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun Nah, berarti ya, 2 1 tahun tahun, iya, sebelum dan betul. Tetapi ada pemaknaan yang lain bahwa 1 tahun yang akan datang ini adalah eh, orang tersebut dijaga oleh Allah Ta'ala agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi pada hari Arafah ini kan dalam rangka juga memperingati orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. yang sedang melakukan itu ya. Betul, yang sedang wukuf, tergelincirnya matahari, mereka sholat zuhur, jamak dengan asar, kemudian wukuf, berhenti dari urusan dunia. Mereka amalannya berzikir ya, evaluasi diri atau muhasabah, kemudian berdoa, berdoa dan terus berdoa. Nah, kalau kita sesuaikan dengan waktunya pada sana yang di Mekah, ya kurang lebih pada asar atau setengah limanan itu, kalau di sana kan
pada duhur, kalau sini kurang lebih setengah 5 sore itu. Nah, maka kita niatkan diri untuk berkontemplasi atau muhasabah, baca Al-Quran, berzikir ya, dan beribadah yang lainnya, serta yang jelas adalah taubat. Oke. Ya, Tadi kan di keutamaan sholat puasa Arafah tadi ya, iya puasa itu Arafah. salah satu kayak seperti bonus apa ya diberikan kepada Allah kepada kita ya. Iya, Kita diampuni dosa yang lalu mm-mm, dan yang akan datang. datang. Makanya adik-adik di Mahadiyah, ayo kita puasa ya. Puasa Arafah yang insya Allah berarti hari Nah, insya Allah tanggal 19 Juli hari Senin, ini hari yang istimewa. Mari berarti kita Senin besok ini ya. istimewakan. Iya. Oke. Yang puasa Arafah itu ya. Mm-mm. Oh ya, ini seperti di Mahadiyah juga ada ini bonus tadi. Iya, Ya. bonus. Iya, bonus pendaftar Gimana di tahun bonusnya? ajaran 2002 dan 2003, Mm-mm. 2023 ya, ada bonus 50% bagi pendaftar. Inden ini ya? Inden, Iya, ya. inden. Ini sudah Iya. ada 4 tadi. Bagus ini Iya, momen yang paling iya, baik ini iya. Makanya untuk ayo datang, jangan ragu daftar di Muhammadiyah. Itu lanjut Iya. aja iklan bayan. Ayolah. Dan ini tentang kurban ya, kurban itu ya. Iya. Ini kan banyak sekali di masyarakat itu tentang kurban itu ya. Mm-mm. Kurban itu kan bagi yang mampu atau gimana? Kurban bagi yang mampu pada saat itu, baik istri, baik suami, baik orang tua maupun anak yang sudah mampu. Ya kurban. Jadi dikhususkan bagi orang yang secara finansial itu memiliki kemampuan untuk beli binatang untuk dikurban kepada Allah Ta'ala ini. Nah, bagaimana sih kalau kita sampai akhir hayat tidak berkurban itu? Hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya ini kan sunnah muakkad ya. Ya, ini bisa dikoreksi Sunnah yang lagi, dianjurkan. artinya Rasulullah betul-betul menganjurkan. Bahkan sampai pentingnya ini Rasulullah mengancam bagi orang yang mampu, yang kaya, yang banyak uangnya, banyak harta, kok tidak kurban. Maka Rasulullah mengancam jangan mendekati tempat sholatku, baik masjid, musola ataupun yang lainnya. Ya, jadi inilah yang menjadi tekanan oleh Rasulullah untuk orang yang mampu tapi nggak mau berkurban. Nah, tapi bagi orang yang tidak mampu sampai akhir hayat tidak kurban, tidak ya, karena berdosa. sunnah muakkad Hanya itu ya. saja tidak mendapatkan kesempatan keutamaan ibadah kurban itu pahalanya. Terus ini Tat, kalau ada orang meninggal kemudian sama anaknya itu dikurban karena apa istilahnya Tat? Ya, Dikurban karena menjadi korban. ya begini Bang Radwa, Iya, iya. ya bukan dikurbankan ya. Jadi memberikan amalan kurban untuk orang yang sudah meninggal gitu ya. Masalahnya Ya. saya sering jadi korban. Sama korban perasaan setiap saat. Iya, ya, gimana itu Tat? Jadi intinya orang tua sudah meninggal, saya sebagai anak membelikan kambing itu dikurbankan itu Iya. atas nama orang tua misalnya. Ini bagaimana Tat? Iya. Ini banyak pertanyaan ini Tat. Iya, pada dasarnya kurban ini kan ibadah yang ditekankan, ya. Tetapi Takarub gitu ya. ya taqarrub ilallah, yang jelas ini nilai Takarub ketakwaan. Nah, kaitannya dengan hal itu bahwa kalau seorang anak ingin memberi hadiah ibadah kurban untuk orang tua, ya, ini ada catatan yang penting. Yang pertama, bolehlah kalau alasannya orang tua sebelum meninggal itu berwasiat. Satu. Yang kedua adalah nadar. Nadar bagi orang yang meninggal tadi, ya. Wasiat maka wajib ditunaikan oleh anggota keluarganya yang pada saat itu memiliki kemampuan, ya. Baik anak pertama, anak kedua, kalau dia punya kemampuan maka kurbankanlah atas nama orang tua itu. Oke, berarti boleh asal itu ada nadar atau Wasiat, dari iya. orang yang meninggal. Ya, nadar itu kan janji, hutang harus ditepati. Janji kepada Allah Apalagi bagi Allah yang manusia saja harus dipenuhi. Nah, ini terkait dengan bagaimana ibadah kita di pandemi ini Tat, sesuai dengan surat edaran dari PP Muhammadiyah. Ya, ini kan ada amalan hari raya ya, sholat id sama kurban ya. Kalau kita memahami dari edaran PP ini untuk sholat id di masa pandemi ini ya kita harus sami'na wa ta'na dari keputusan PP tersebut ya. Maka sholat di keluarga ya, keluarga kita lingkungan kecil ya, yang tidak menyebabkan kerumunan, betul. Terutama satu keluarga yang satu atap gitu ya. Ada keluarga tapi jaraknya jauh ya ini lebih baik jangan. Ya, yang satu rumah satu atap begitu. Nah, kaitannya dengan kurban ini memang
dari pemerintah dan PP pun juga lebih baik di tanggal 21-nya ini karena kan Lebaran tanggal 20, Idul Kurban tanggal 20, maka hendaknya kurban motongnya Disusul. itu di tanggal 21. Berarti pas hari tasyrik itu 3 Ya, hari ya. betul. Jangan di hari naharnya ya Hari karena 11, 12, 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Betul. Itu untuk solusi bagaimana berkurban ya. Iya. Mungkin ada terobosan-terobosan lain di Lazismu itu tentang kurban itu. Ya, terobosan pada saat pandemi ini memang perlu dipikirkan ya, karena kembali mengingat pada kemaslahatan dan nilai keselamatan bagi seluruh manusia. Nah, kaitannya dengan terobosan ini penting sekali dan apa yang menjadi terobosan di Muhammadiyah yang dipelopori oleh Lazismu dengan adanya rendangmu ini sangat membantu sekali bagi pemerintah maupun untuk kemaslahatan dari manusia secara umumnya ya karena dari program rendangmu ini Rendangmu. ya bisa mengurai tadi kerumunan-kerumunan dan orang yang mendapatkan tinggal makan saja nggak perlu masak dan sebagainya. Terus jangka panjang ya. Iya, jangka panjangnya dan bahkan ini kan bisa sampai ke terobosan paling utama kan daerah 3T ini ya. Daerah yang tertinggal, terdepan dan terluar ya. Sehingga daging rendangmu ini bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan kemudian ada Pakumis ya. Ya, daerah mana banyak padat penduduk serta daerah kumuh dan kantong kemiskinan. Ya, kalau melihat informasi 2017 dulu kan ada apa namanya antara Lazismu dengan Lazisnu ini menjalin kerjasama ya yang namanya program berkorban Nusantara untuk Indonesia berkemajuan. Jadi Betul. sinergisitas antara Sinergisitas. Lazismu dan Dan perlu diingat ini juga sudah mendapatkan fatwa MUI pada tahun 2019. Oke. Jadi apa yang diprogramkan oleh Lazismu ini tentang rendangmu sudah halal dan sesuai syariat. Begitu kira-kira. berarti ini terobosan-terobosan yang selalu Iya, menginspirasi ya. Seperti inspirasi bagi Muhammadiyah umat. yang Iya, selalu mempunyai terobosan-terobosan untuk memajukan sekolah begitu ya tadi. betul sekali. Saya pengen lebih banyak tanya tapi ini kita terhalang oleh waktu ini tadi ya. Iya, betul. Ya mungkin terakhir ini tadi Mm-mm. tentang apa pesan dari Ustadz ke siswa-siswi Muhammadiyah. Baik, saya pesan kepada kalian anak-anak Mahdiyah yang hebat, yang soleh-solehah. Ini di bulan Dzulhijjah, besok tanggal 19 hari Senin, mari bersama untuk niatkan puasa Arafah. Karena penting sekali puasa Arafah menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan menjaga dari dosa 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, rajin belajar ya, belajar. Meskipun di masa pandemi ini tetap belajar. Ya, karena belajar ini adalah tuntunan agama. Insya Allah pahala dan wawasan yang begitu luas akan bisa kita rasakan. Terima kasih Ustadz ini atas waktu yang Ya, telah disempatkan untuk berbincang-bincang sama-sama. seperti kan kita bincang lagi. Amin. Ya, Dan nanti kita lanjut di episode berikutnya ya Ustadz. insya Allah semoga. Kita bicara lagi tentang yang lain lah ya. Ya, Dan siap-siap. demikian sobat Muhammadiyah Podcast dimanapun berada dan jangan lupa untuk selalu belajar, selalu mematuhi 5M ya, selalu mematuhi 5M dan kami dari Muhammadiyah siap menerima siswa baru di tahun berikutnya ya. Ayo segera mumpung ada kesempatan. Iya, apalagi Idan ini ya. Sudah berapa yang Idan? 4. Sudah 4, alhamdulillah. Yang promo itu ya, Oh yang iya, yang 50% promo. itu. Iya, bagus itu untuk dimanfaatkan. Cepat daftar. Ya, meskipun Oke. 1 tahun lagi. Ya, terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Apabila ada masukan saran bisa disampaikan di Muhammadiyah YouTube Muhammadiyah channel atau di Instagram Muhammadiyah. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maskernya dipakai lagi. Oh iya, 5M ya tadi ya. 5M, jaga jarak.